Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat Kabupaten Cirebon dimanapun berada? Perkenalkan, nama saya Aimaudida dari SD Negeri 1 Japura Bakti. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas topik konsep dasar pembelajaran digital. Mari kita simak videonya. Materi atau topik pembelajaran yang akan kita bahas adalah pertama, konsep pembelajaran digital meliputi pengertian, kelebihan dan tantangan, dan teknologi pembelajaran digital. Yang kedua, aplikasi kelas online. Yang ketiga, aplikasi penyimpanan dokumen yaitu Google Drive. Yang keempat, aplikasi presensi online menggunakan Google Form. Dan yang terakhir, perbedaan pembelajaran digital dan kelas luring. Topik yang pertama, konsep pembelajaran digital. Pembelajaran digital adalah suatu metode pembelajaran yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sebagai media utama dalam proses belajar mengajar. Metode ini memungkinkan siswa untuk belajar secara mandiri dan fleksibel, serta dapat diakses dari mana saja dan kapan saja. Kelebihan pembelajaran digital. Kelebihan yang pertama, memungkinkan pembelajar dapat belajar secara mandiri dan fleksibel sehingga mereka belajar sesuai dengan kecepatan dan gaya belajarnya masing-masing. Kelebihan yang kedua, pembelajar dapat mengakses sumber belajar dari mana saja, kapan saja, dan tanpa terikat oleh waktu dan tempat. Selain memiliki kelebihan, pembelajaran digital juga memiliki tantangan. Tantangan yang pertama, tidak semua pembelajar memiliki akses atau kemampuan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Tantangan yang kedua, pembelajaran digital memerlukan keterampilan khusus dari pengajar atau guru dalam mengelola dan mengembangkan konten pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik pembelajar. Selain itu, guru juga perlu mengembangkan keterampilan dalam mengelola interaksi dan kolaborasi secara online. Teknologi pembelajaran digital. Teknologi sangat berperan penting dalam pembelajaran berbasis digital saat ini. Apalagi pembelajaran kurikulum merdeka seperti sekarang ini. Teknologi menjadi peran utama dalam terlaksananya pembelajaran berbasis digital. Ada beberapa teknologi yang dapat kita gunakan dalam proses pembelajaran seperti platform pembelajaran online, video conference, e-book, dan aplikasi mobile. Teknologi ini memungkinkan pembelajar untuk mengakses sumber belajar dari mana saja dan kapan saja, serta berinteraksi dan berkolaborasi dengan pengajar dan pembelajar secara online. Topik yang kedua, aplikasi kelas online. Aplikasi kelas online adalah sebuah platform yang memungkinkan seorang pengajar dan muridnya untuk berinteraksi dalam lingkungan virtual. Dalam aplikasi ini, murid dapat mengakses materi, pelajaran, tugas, dan ujian dengan mudah dan nyaman. Beberapa aplikasi yang biasa digunakan diantaranya Google for Education, Rumah Belajar, Office 365, Quiver, Zenius, dan lain-lain. Untuk bertatap muka secara online, biasanya menggunakan aplikasi Zoom, Google Meet, Skype, Google Hangout, dan lain-lain. Topik yang ketiga, aplikasi penyimpanan online.
Pentingnya penyimpanan online. Seringkali kita mengalami kehilangan data-data yang penting di komputer, laptop, ataupun handphone karena perangkat tersebut rusak. Maka solusinya adalah menggunakan penyimpanan online. Penyimpanan online merupakan media yang berbasis online untuk menyimpan file serta membutuhkan koneksi internet saat mengaksesnya. Layanan ini menyinkronkan dokumen, foto, dan lainnya yang tersimpan di semua perangkat pengguna, termasuk perangkat seluler, tablet, dan PC. Mengenal aplikasi penyimpanan menggunakan Google Drive. Google Drive adalah layanan penyimpanan berbasis cloud gratis yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan dan mengakses file secara online. Sudah tertera di gambar ya Bapak Ibu, Google Drive. Contohnya seperti itu. Yang perlu diperhatikan untuk dapat menggunakan aplikasi Google Drive ini diantaranya pastikan Bapak Ibu sudah memiliki akun Gmail tersebut. Tidak bisa menggunakan akun ID belajar atau Yahoo dan sebagainya. Jadi hanya bisa digunakan menggunakan Gmail. Yang kedua, kita mengakses Google Drive dengan cara login menggunakan Gmail. Jadi, tidak bisa menggunakan aplikasi selain Gmail. Ya Bapak Ibu. Selanjutnya, membuat folder dalam Google Drive. Caranya, untuk menambah folder baru, kita dapat klik New di sisi kiri atas. Lanjut, klik tombol New Folder. Google Drive juga bisa digunakan untuk sharing file atau folder, khusus untuk orang-orang tertentu. Bisa dengan memasukkan alamat email yang bersangkutan. Alamat email yang ingin Bapak Ibu sharing tinggal diketik aja di situ. Topik yang keempat yaitu presensi online dengan menggunakan Google Form. Dengan Google Formulir, kita dapat membuat presensi secara online di browser, seluler, atau web. Jadi tidak memerlukan software khusus. Kita bisa mendapatkan hasilnya secara langsung setelah hasil tersebut masuk. Selain itu, dapat meringkas hasil presensi secara sekilas dengan Google Sheet. Adapun langkah-langkah menggunakan Google Form sebagai berikut. Pertama, buka Google Drive. Sesudah dibuka Google Drive-nya, klik New, lalu ada tulisan New File, diklik. Setelah itu muncul pilihan Google Doc, Google Sheet, Google Slide, Google Form. Nah, Bapak Ibu bisa mengklik Google Form. Topik yang kelima yaitu perbedaan pembelajaran digital dan kelas luring. Tinjauan perbedaannya, yang pertama penggunaan teknologi. Di pembelajaran digital lebih banyak menggunakan teknologi seperti smartphone, HP, laptop, atau PC. Sedangkan di kelas luring atau kelas konvensional memungkinkan tidak banyak menggunakan teknologi. Perbedaan berdasarkan variasi sistem belajarnya. Pembelajaran digital, variasi sistemnya terbatas karena tidak bertemu secara langsung. Sedangkan di kelas luring, variasi belajarnya itu sangat banyak.
karena antara guru dan siswa bertemu secara langsung. Perbedaan berdasarkan lokasi dan jam belajarnya. Lokasi pembelajaran daring atau pembelajaran digital bisa di mana saja karena kita bertemunya secara maya. Untuk jam belajarnya pun cenderung fleksibel dan akan memberikan waktu kepada siswa lebih banyak untuk mengembangkan diri. Sedangkan kelas luring, lokasi pembelajarannya tentu saja adanya di sekolah yang akan membuat siswa datang setiap hari ke sekolah untuk absen. Dan jam belajarnya pun telah ditetapkan, misalkan dari jam 7 sampai jam 12. Tinjauan perbedaan berdasarkan cara siswa bersosialisasi. Pembelajaran digital, sistem belajar daring akan lebih banyak dilakukan, jadi jarang sekali bertemu secara langsung dengan teman sebayanya. Sedangkan di kelas luring, siswa akan lebih banyak waktunya untuk bersosialisasi dengan teman sebayanya. Sudah paham ya Bapak Ibu tentang perbedaan pembelajaran digital dan kelas luring. Tentu saja ada kelebihannya dan kelemahannya sesuai kebutuhan kita dalam pelaksanaannya. Sekian pembahasan tentang pembelajaran digital dari saya. Terima kasih telah menyimak pembahasan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.